Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mitra Citra Greenlover? Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tentunya setelah mempelajari atau melihat video ini, diharapkan kita dapat mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan tentunya sebelum kita tampilkan video-video berikut, terlebih dahulu jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga tinggalkan pesan komentar. Kemudian akan kita tampilkan video tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara. Apa yang akan dijadikan dasar negara Indonesia merdeka? Pertanyaan dan pemikiran mengenai dasar negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara atau filosofi Gramsci dan ideologi negara atau statit. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, dan seterusnya. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968, tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan atau pembacaan atau pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978
tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus sebagai falsafah bangsa dan negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lebih lanjut dijelaskan, Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro seperti terkutip oleh Darji Darmodihardjo, Sarjana Hukum 1995-28, dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu. Dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Dasar negara merupakan landasan cita-cita dan pondasi negara. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata idea, yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Pada pengertian yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia
yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini disadari oleh pendiri negara, seperti dapat kita buktikan dari pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pertama. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyatakan, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang ke kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia, masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila-sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Pada pelaksanaannya, sila pertama Pancasila melandasi sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut Jimli Asidiki dalam bukunya berjudul 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2012 halaman 122, menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga beri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan setiap rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia.
di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham ketuhanan yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Keyakinan akan prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua. Prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan peri kehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Pada kehidupan bernegara, sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada materi, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Profesor Dr. Hans Nawiaski, seperti dikutip Astim Rianto tahun 2006, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah Undang-Undang Dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan States Fundamental Norm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian mitra Citra Greens Lover, khususnya peserta didik kelas 8. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap beriman dan senantiasa berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.